Sistem random sampling adalah metode memilih sebagian anggota populasi untuk mewakili keseluruhan dalam penelitian. Teknik ini digunakan agar penelitian lebih efektif dan efisien tanpa harus meneliti seluruh populasi yang ada. Sampling dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang untuk dipilih. Lalu yang kedua adalah non-probability sampling, di mana pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik penarikan sampel adalah metode untuk memilih sebagian anggota populasi sebagai sampel penelitian agar dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Teknik ini digunakan karena adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan jumlah populasi yang besar. Tujuan utama dari sampling ini adalah menghasilkan sampling yang representatif sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Secara teori, teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling, di mana memberi peluang sama bagi setiap anggota populasi, dan yang kedua adalah non-probability sampling, yang pemilihannya berdasarkan pertimbangan tertentu. Ketetapan teknik sampling sangat mempengaruhi validitas dan kualitas hasil dari penelitian yang ada. Populasi adalah seluruh objek, individu, atau data yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran penelitian. Populasi digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dari penelitian. Menurut para ahli seperti Sugiono, Nazir, dan Kuncoro, populasi mencakup seluruh unit analisis yang akan diteliti. Penentuan populasi dipengaruhi oleh isi, satuan, cakupan wilayah, dan waktu penelitian. Terkait populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi target, di mana populasi merupakan target yang sesuai dengan tujuan dari penelitian, dan yang kedua adalah populasi survei, di mana populasi yang benar-benar diteliti oleh penelitian. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel adalah bagian dari populasi, sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Jadi bisa ditarik kesimpulan, sampel adalah sebagian data yang merupakan objek dari populasi yang diambil. Cara menentukan sampel agar memenuhi syarat, yang pertama ada teknik atau metode, yaitu penentuan sampel yang ideal memiliki ciri-ciri dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi, dapat menentukan presisi, sederhana sehingga mudah dilaksanakan, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya murah. Presisi merupakan standar error, nilai rata-rata populasi dikurangi nilai rata-rata sampel. Yang kedua ada syarat sampel, yaitu akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat ketidakadaan bias atau kekeliruan dalam sampel. Dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut. Tolak ukur adanya bias atau kekeliruan adalah populasi agar sampel dapat memprediksi dengan baik populasi. Sampel harus mempunyai selengkap mungkin karakteristik populasi. Presisi memiliki tingkat presisi estimasi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Presisi diukur oleh simpangan baku atau standar error. Makin kecil perbedaan di antara simpangan baku yang diperoleh dari sampel dengan simpangan baku dari populasi, makin tinggi pula tingkat presisinya. Selanjutnya ada tujuan pengambilan sampel pada teknik penarikan sampel, yaitu tujuannya untuk mempelajari hubungan antara distribusi variabel dalam populasi sasaran dan distribusi variabel yang sama dalam sampel penelitian. Untuk tujuan ini penting antara lain untuk menentukan kriteria inklusi, yaitu karakteristik klinis, demografis, temporal, dan geografis subjek yang membentuk populasi penelitian, dan kriteria eksklusi, yaitu karakteristik subjek yang dapat mengganggu kualitas atau interpretasi data dari hasil. Tujuan pengambilan sampel biasanya untuk memilih sampel yang representatif, di mana sampel yang representatif adalah sampel yang mirip dengan populasi dari mana sampel itu berasal. Kapanpun seseorang ingin menggeneralisasi, sampel harus semirip mungkin dengan populasi.
Statistik adalah karakteristik numerik dari sampel. Statistik yang dihitung dari sampel jarang akan sama persis dengan parameter populasi karena variasi acak, tetapi biasanya cukup dekat dengan asumsi bahwa pemilihan acak digunakan dan sampel memiliki ukuran sampel yang memadai. Perbedaan antara statistik dan parameter disebut kesalahan sampling. Oleh karenanya, peneliti harus memberikan perhatian khusus untuk menyajikan informasi tentang karakteristik sampel, termasuk rincian tentang strategi pengambilan sampel yang memungkinkan orang lain untuk mengulangi penelitian. Selanjutnya ada tahapan penarikan sampel. Yang pertama ada definisikan target populasi dengan jelas, yaitu proses pengambilan sampel adalah menentukan populasi sasaran dengan jelas. Populasi umumnya terkait dengan jumlah orang yang tinggal di suatu negara tertentu. Yang kedua, ada pilih kerangka sampel. Kerangka pengambilan sampel adalah daftar kasus aktual dari mana sampel akan diambil. Kerangka sampling harus mewakili populasi. Yang ketiga, ada pilih teknik sampel, yaitu sampling dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang sesuatu populasi atau untuk membuat generalisasi dalam kaitannya dengan teori yang ada. Pada dasarnya, ini tergantung pada pilihan teknik pengambilan sampel. Secara umum, teknik pengambilan sampel dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada probabilitas atau sampling acak. Yang kedua ada pengambilan sampel non-probabilitas atau non-acak. Selanjutnya, yang keempat ada menentukan ukuran sampel. Untuk membuat generalisasi dari sampel acak dan menghindari kesalahan atau bias, pengambilan sampel harus memiliki ukuran yang memadai. Tahapan yang selanjutnya, kumpulkan data, yaitu setelah populasi sasaran, kerangka pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel, dan ukuran sampel telah ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Tahapan selanjutnya yaitu menilai tingkat respon. Respon rate adalah jumlah kasus yang setuju untuk mengikuti penelitian. Kasus-kasus ini diambil dari sampel asli. Pada kenyataannya, sebagian besar peneliti tidak pernah mencapai tingkat respon 100%. Alasan untuk ini mungkin termasuk penolakan untuk merespon, tidak memenuhi syarat untuk merespon, dan ketidakmampuan untuk merespon, atau responden telah ditemukan tetapi peneliti tidak dapat melakukan kontak. Singkatnya, tingkat respon penting karena setiap non-respon dapat menyebabkan bias sampel akhir. Menentukan sampel dengan jelas, menggunakan teknik pengambilan sampel yang tepat dan menghasilkan sampel yang besar dalam beberapa hal dapat membantu mengurangi kemungkinan bias pada sampel. Teknik penarikan sampel terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada probability sampling. Teknik ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada simple random sampling. Yang kedua ada stratified random. Yang ketiga ada cluster sampling. Yang keempat ada systematic sampling. Dan yang kelima ada multi-stage sampling. Ya, selanjutnya yang kedua ada non-probability sampling. Teknik ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada quota sampling, yang kedua ada snowball sampling, yang ketiga ada judgment sampling, dan yang keempat ada convenience sampling. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi tiap populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini lebih objektif dan dapat mengurangi kesalahan penelitian. Jenis probability sampling yang pertama ada simple random sampling atau sampel acak sederhana, di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Tujuan dari metode ini adalah agar setiap kelompok dari populasi dapat terwakili sehingga hasil penelitian lebih akurat dan terpercaya. Selanjutnya yang kedua ada stratified random sampling, di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik yang relevan dengan penelitian. Tujuan dari metode ini adalah agar setiap kelompok dari populasi dapat terwakili sehingga hasil penelitian lebih akurat dan terpercaya. Baik, cluster sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara berkelompok dan dilakukan pada area atau kelompok tertentu dengan semua anggota dari setiap kelompok dipilih menjadi anggota sampel.
Kemudian systematic sample. Systematic sample merupakan teknik di mana anggota populasi dipilih secara sistematis menggunakan interval yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian multi-stage sampling. Multi-stage sampling merupakan teknik penetapan sampel ketika populasi berada di daerah besar, kemudian dibagi beberapa area yang lebih kecil dan jelas batas-batasannya. Kemudian selanjutnya teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Nah, yang pertama itu kota sampling. Kota sampling merupakan teknik penarikan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai pada jumlah atau kota yang diinginkan. Kemudian snowball sampling. Snowball sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menjangkau populasi yang sulit diakses ataupun tersembunyi. Lalu judgment sampling. Judgment sampling merupakan strategi di mana orang atau peristiwa tertentu dipilih dengan sengaja untuk memberikan informasi penting yang tidak dapat diperoleh dari pilihan lain. Nah, kemudian confiance sampling. Nah, confiance sampling merupakan metode pengambilan sampel non-probability yang dimana peneliti memilih anggota populasi target yang memenuhi kriteria praktis tertentu seperti kemudahan akses, kedekatan geografis, ketersediaan pada waktu tertentu, ataupun ketersediaan untuk berpartisipasi. Kemudian contohnya pada sampel random sampling, jika terdapat 1000 siswa dalam populasi, maka sebanyak 100 siswa dapat diundi secara acak untuk dijadikan sampel penelitian. Kemudian contoh pada systematic sampling yaitu misalnya dari 1000 nama ingin diambil 100 sampel, maka intervalnya adalah 10. Setelah itu satu nama dipilih secara acak sebagai titik awal, lalu setiap nama ke-10 berikutnya dimasukkan ke dalam sampel. Kemudian contohnya cluster sampling yaitu dalam sebuah kota yang terdiri dari 10 kecamatan, 3 kecamatan dapat dipilih secara acak dan semua warga di 3 kecamatan tersebut dijadikan responden penelitian. Selanjutnya yang keempat, stratified sampling atau sampel bertingkat. Merupakan teknik pengambilan sampel yang membagi populasi ke dalam subkelompok yang disebut strata berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau jurusan studi. Setelah pembagian strata, dilakukan sampel diambil secara acak dari masing-masing strata untuk menjamin bahwa setiap kelompok terwakili secara profesional. Sebagai ilustrasi, dalam populasi mahasiswa, peserta dapat dikelompokkan berdasarkan jurusan, lalu dari setiap jurusan diambil sejumlah sampel secara acak. Metode ini sangat efektif untuk memastikan bahwa variasi dalam populasi tercakup dalam sampel yang diambil. Meski demikian, penerapan stratified sampling memerlukan data rinci tentang karakteristik setiap anggota populasi yang kadang tidak selalu tersedia atau mudah didapatkan. Selanjutnya, pengambilan sampel probabilitas. Yang pertama itu kota sampling. Kota sampling adalah peneliti menentukan jumlah sampel dari setiap subkelompok atau kota sesuai proporsi tertentu, lalu memilih anggota secara non-acak. Contohnya, dari 100 responden, 60% perempuan dan 40% laki-laki. Peneliti memilih siapa yang memenuhi kuota tersebut. Kelebihannya menjamin proporsi subkelompok. Kekurangannya, pemilihan tidak acak, rawan bias. Yang kedua, snowball sampling atau sampel bola salju. Sampel awal dipilih, lalu responden tersebut diminta merekomendasikan orang lain yang relevan untuk dijadikan sampel berikutnya. Contohnya, penelitian pada komunitas langka, seperti pengguna narkoba, di mana responden sulit didefinisikan secara langsung. Kelebihannya itu efektif untuk populasi tersembunyi atau sulit diakses. Kekurangannya tidak dapat digeneralisasikan ke populasi luas. Yang ketiga, purposive atau judgment sampling. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu.
yang dianggap relevan oleh peneliti. Contohnya, hanya memilih guru berpengalaman lebih dari 10 tahun untuk peneliti tentang metode pengajaran. Kelebihannya, cocok untuk penelitian khusus atau kasus tertentu. Kekurangannya subjektif, hasil tidak dapat digeneralisasikan. Yang keempat, absurd atau konvensi sampling, atau disebut sampel kebetulan atau kenyamanan. Sampel diambil dari anggota populasi yang mudah dijangkau oleh peneliti. Contohnya, membayar kuesioner kepada orang yang ditemui di pusat perbelanjaan. Kelebihannya mudah dan cepat. Kekurangannya tidak representatif, rawan bias. Studi kasus teknik penarikan sampel. Studi kasus simple random sampling hubungan konsumsi fast food dengan studi gizi remaja SMA. Deskripsi masalah. Konsumsi fast food pada remaja SMA semakin meningkat karena praktis dan mudah diperoleh. Kebiasaan ini dapat memengaruhi status gizi remaja seperti obesitas dan kelebihan berat badan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan konsumsi fast food dengan status gizi siswa SMA di Kota Makassar. Adapun rencana tindakan atau solusi. 1. Menggunakan metode sampel random, sampling dengan memilih 120 siswa secara acak. Yang kedua, mengumpulkan data konsumsi fast food melalui kuesioner. Yang ketiga, mengukur status gizi siswa menggunakan IMT. Yang keempat, menganalisis hubungan konsumsi fast food dengan status gizi. Yang kelima, menyusun rekomendasi edukasi pola makan sehat bagi siswa. Adapun hasil dan evaluasi, sebagian besar siswa mengonsumsi fast food lebih dari sekali seminggu. Semakin sering dikonsumsi, semakin tinggi kecenderungan memiliki status gizi berlebih atau kelebihan berat badan. Adapun penggunaan teknik sampel. Teknik ini dinilai berhasil karena sampel mewakili populasi secara adil. Pemilihan objektif, risiko bias minim, dan data valid menggambarkan kondisi siswa SMA di Makassar. Hasil penelitian ini juga memberikan informasi penting bagi sekolah dan orang tua terkait pola makan dan kesehatan remaja. Adapun refleksi, pola makan sangat mempengaruhi status gizi dan kesehatan. Konsumsi fast food berisiko menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang. Teknik sampel random sampling efektif untuk populasi dengan data lengkap dan karakteristik seragam, serta meningkatkan kepercayaan hasil penelitian. Edukasi gizi dan kerjasama sekolah, keluarga, tenaga kesehatan sangat penting, dan penelitian ini juga bisa menjadi referensi penelitian selanjutnya. Baik, adapun kesimpulan dari e-book yang kami buat itu, teknik penarikan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam proses penelitian karena berkaitan dengan cara memilih sebagian anggota populasi untuk dijadikan sumber data penelitian. Nah, secara umum, teknik penarikan sampel dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, pemahaman mengenai teknik penarikan sampel ini sangat penting bagi peneliti agar dapat menentukan metode yang paling sesuai untuk menghindari terjadinya bias dalam penelitian. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.